Lu pas beli CD Rhapsody di dalamnya emang langsung dapat VP apa gimana? Jadi gini ceritanya. Guys, perkenalkan nama saya Panda. Di video YouTube pertama kali saya ini, saya akan menampilkan sebuah wawancara yang berjudul Ngowatch, yaitu ngobrol bareng Wota. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Wota itu apa sih? Wota itu adalah seseorang atau beberapa orang atau komunitas yang mengidolakan sebuah idol group bernama JKT48. Kalau teman-teman sering lihat pas JKT48 tampil di teater, sirkus ataupun di televisi, itu kan pasti ada penonton yang bawa light stick, terus lalu teriak jah, itu namanya adalah Wota atau fans JKT48. Nah, kalau di JKT48 itu idola itu namanya Osi. Jadi kalau kita mengidolakan dia, itu kan namanya kita mengosikan dia. Kan ada yang suka nanya tuh, Osi lu siapa? Nah berarti maksudnya dia tuh idola lu siapa gitu. Nah, pada dasarnya seorang Wota itu multi Osi. Nggak mungkin dong kalau cuma mengosiin satu orang. Apalagi membernya ada banyak tuh, ada berpuluh-puluh sekian lah. Nah, tapi dari sekian banyak multi Osi tersebut pasti ada salah satu yang dominan. Maka dari itu, acara ngobrol bareng Wota kali ini, saya akan mewawancarai seorang Wota yang lebih dominan mengosikan salah satu member tersebut. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia. Halo bro, apa kabar? Baik. Oke, sekarang perkenalkan diri lo sama kesibukannya ngapain? Oke, nama saya Ferdi. Untuk kesibukan kali ini ya di masa pandemi ini ya, paling ya cuma nyanyi-nyanyi di kafe lah, ngamen-ngamen lah. Lumayan, paling nggak banyak menghidup, buat jajan lah paling nggak. Bagi teman-teman yang belum tahu, kita ini adalah Wota asal Malang. Oke, langsung saja pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah Osi lo itu siapa? Saya Fiona Fadri, bisa dipanggil Badrun. Generasi 7 ya? Iya, Generasi 7. Buat mengingat-ingat kembali, Gen 7 itu merupakan salah satu generasi JKT48 ya, yang pertama kali diperkenalkan atau dimunculkan pas Handshake Festival, single Uza dan Everyday Kajusa. Tepatnya pada bulan September 2018. Nah, pas malam itu juga diumumkan hasil voting pertama Senbatsu Sosenkyo untuk single High Tension, untuk single ke-20 High Tension. Pas malam itu juga ada promosi member, jadi beberapa member dinaikkan ke tim. Ada Diani Amalia ke tim J, ada Ariela Kalista ke tim J, ada Erika Ebisawa ke tim K3, ada Rinanda Saputri ke tim T. Pada baiknya kita bacakan terlebih dahulu biodata seorang Fiona Fadri. Ini adalah biodata yang paling dasar. Saya ngambilnya di websitenya JKT48. Ya. Jadi nama adalah Fiona Fadri. Tanggal lahir 8 November tahun 2000. Berarti sekarang usia berapa ini bro? Ya. Sekarang usia 19 ya. 19, oh iya 19 November nanti 20 ya. Ya. 20. Oke lah, golongan darahnya O ya. Horoskopnya Scorpio. Tinggi badan 159 cm. Nama panggilan Vivi. Atau yang lebih kita kenal dengan nama Badrun. Nah, itu panggilan Badrun, kok bisa dia dipanggil Badrun itu gimana bro ceritanya? Sebenarnya ini baru dibuka pas di rumah Uma sih. Sebenarnya ada tweetnya juga. Dia sempat typo nulis nama dia Fiona Fadrin tuh typo jadi Fiona Fadrun gitu. Nah, terus si Eli waktu itu nyeletuk dari Fadrun ke Badrun gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang dipanggil Badrun. Badrun itu kan nama cowok ya. Nah, iya. Ada jadi dia ada kayak tomboy-tomboynya gitu ya. Ada agak-agak sih, agak-agak kayak cowok gitu sih sebenarnya emang.
Jadi banyak hobi-hobi cowok yang dia suka gitu. langsung saja nih, ceritakan awal mula kok bisa lu mengosikan seorang Fiona Fadrin itu kayak gimana? Jadi gini, awalnya sempat comeback. Dulu itu waktu itu masih apa ya, istilahnya vakum lah, vakum dari dunia peridolan, terus akhirnya comeback tahun 2019 awal. Nah waktu itu sempat tertarik sama beberapa member, akhirnya benar-benar tertarik itu sama salah satu member itu bukan Vivi dulu, tapi sama Cika. Oh iya. Nah gitu. Seiring berjalannya waktu, kan si Vivi sama Cika kan akrab nih. Iya. Dilihat-lihat kok si Vivi ini kok lucu anaknya gitu. Sebenarnya Cika ini waktu itu belum diputus jadi OSI atau gimana, cuma sekedar ngikutin dia gimana. Tapi akhirnya malah tertariknya ke Vivi. Makin lama makin tertarik, gue lihat kok lucu, kok gimana gitu. Akhirnya ya udah jadi OSI. Saking dekatnya dia sama Cika itu sampai ada itu ya, sampai teman-teman manggilnya Vikui. Oh iya, Viko ya, kapal-kapalan gitu ya. Sekarang Vimir. Nggak tahu sih. Terserah netizen juga. Dan selanjutnya ada satu hal lagi yang bikin saya akhirnya benar-benar ngikutin dia gitu. Ya. Sebenarnya ada dua hal sih, karena dia recehnya itu enggak gimana, nyeletuknya itu dia ya natural aja dia benar-benar nyeletuknya. Terus ada satu lagi, yaitu dia suka musiknya itu musik klasik rock, musik grunge, musik alternatif, itu yang bikin akhirnya saya tertarik juga. Seperti contohnya Nirvana, terus Pearl Jam juga, terus ada apa lagi ya? Yang 90-an itulah yang grunge. Terus ada Radiohead juga, dia juga suka. Terus ada kalau klasik rock itu ada Led Zeppelin. Oh ya 90 ada Guns N' Roses juga, lupa. Terus ada Led Zeppelin yang klasik rock, terus ada apa itu? Firehouse, itu juga suka dia. Ya, tapi dia lebih tertarik sama itu ya, Kurt Cobain sama Axl Rose Yeah. yang sering dibahas di Twitternya. Sering Ya. Padahal Kurt Cobain sama siapa? Axl Rose gini terus pada masa itu. Tapi dia suka dua-dua itu unik sih sebenarnya, unik. Jadi pada dasarnya lu juga suka ya grup band lawas, grup band tahun 80-90-an itu ya? Suka banget malah. Iya. Makanya itu akhirnya menemukan kesamaan selera lah dalam hal musik. Itu akhirnya. Terus tadi kan kesibukan lu kan sempat main musik di kafe gitu ya. Biasanya pas tampil gitu bawain lagu-lagu seperti itu nggak sih? Lagu-lagu tahun 80-90-an? Terkadang bawain. Sering banget bawain sih. Kalau waktu main di kafe, kalau klasik rock sih sering lagunya Mr. Big. Mungkin lagu-lagunya apa lagi ya? Lebih sering Mr. Big sih kalau klasik rock. Kalau 90-an lebih seringnya Radiohead. Terus apa lagi ya? Kalau 90-an tuh Kin itu juga bawain. Mungkin itulah. Kalau Indonesia mungkin ya lagu-lagunya Padi, terus lagu-lagunya Slank. Ya lagu-lagu 90-an itu, Dewa gitu. Nah, si Vivi ini kok bisa menyukai grup band lawas tahun 80-90-an seperti itu karena dia sempat cerita di rumah waktu itu karena dia terpengaruh sama ayahnya ibunya gitu. Jadi pas Vivi kecil, ayah ibunya itu suka dengerin lagu-lagu seperti Guns N' Roses, ada Firehouse, White Lion, seperti itu. Jadi ketika Vivi beranjak dewasa, akhirnya ke bawah tuh, dia juga suka, tertarik sama musik-musik seperti itu. Malah aku kok sempat ngebayangin gini bro, lo tahu kan ibu-ibu hamil itu kan sering dikasih headphone kan, dipasang di perutnya gitu kan, iya. Kan? Suka didengerin musik klasik gitu ya. Iya.
Dulu mungkin Vivi waktu ibunya hamil didengerin Kurt Cobain itu musik-musik grunge. Jadi di dalam perut dia mosing. Sama ayahnya didengerin kayak Guns N' Roses gitu ya. Di si Vivi pas kecil di dalam dia kan mencak-mencak. Pas di mencak apa ya? Bahasa Malang mencak-mencak gitu. Pas di dalam kandungan dia tuh nyanyi juga gitu. Jika-jika. Sweet child of mine. Gitu, Bang. Terus apa lagi nih yang bikin lu mengosipkan seorang Fiona Fadrin selain dia suka musik tahun 80-90-an ini? Nah, salah satunya itu dia juga jago main gitar juga. Seenggaknya dia bisa lah main gitar gitu. Kelihatan keren aja gitu. Suka banget. Soalnya kan jarang kan cewek yang bela-belain mau belajar gitar itu sangat jarang banget gitu. Sampai akhirnya bisa gitu. Itu sangat jarang sih. Jadi lu suka ya cewek-cewek yang bisa main gitar tuh lu suka ya? Suka sih. Waktu itu pas di rumah Vivi sempat menampilkan kepiawaiannya bermain gitar ya. Iya. Tadi pas itu ngebawain lagu apa itu? Ya? Lagunya siapa waktu itu? Daniel Caesar, ya? Best Part. Oh iya, Daniel Caesar. Gak tahu, kita nana aja, gak tahu liriknya soalnya. Gak tahu liriknya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Fun Fact. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat menyelam Twitternya seorang Fiona Fadrin. Menyelam, gak tenggelam. Gak tenggelam tuh. Menyelam ya, Twitternya dan menemukan banyak fakta. Cuma saya ambil beberapa fakta yang sekiranya unik dan menarik untuk dibahas. Soalnya kalau saya ambil semua fakta itu nanti nggak cukup waktunya, jadi saya ambil beberapa aja. Sekarang ini dia, kita tampilkan. Nah, Groot. Nah, di dalam Groot ini ada beberapa kertas yang isinya adalah tweetnya seorang Fiona Fadrin. Nanti kita akan bacain satu persatu, gantian gitu ya. Nanti setelah kita bacain, kita bahas sedikit seperti itu. Oke, fun fact yang pertama adalah Fiona Fadrin itu sebenarnya dia itu takut horor gitu, atau parnoan orangnya. Oke, sekarang kita coba ambil kertasnya. Di sini ada tweetnya seorang Fiona Fadrin ya. Tanggalnya 22 November 2018. Bunyinya begini. Aku belum makan, nanti aja sekalian makan siang. Iya, aku mau cerita horor deh, tapi nggak punya pengalaman horor. Coba dong kalian ceritain hal-hal berbau mistis yang kalian pernah alamin. Itu unik. Itu lebih horor dari orang siapapun itu. Nggak punya pengalaman horor, tapi pengen cerita horor. Nah, itu paling unik itu. Tapi unik. Dia serem sekali itu. tapi dia ini sebenarnya kan dia takut horor. Karena dia tuh memancing netizen. Suruh mereply gitu. Dan terus dia bacanya gini. Jadi pas baca repliannya itu kan sambil ketakutan gitu, sambil melihat sekeliling. Terus baca melihat sekeliling gitu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Sekeliling nanti ada. Oke. Tweet yang kedua. Ini tanggalnya 24 Januari 2019 ya. Dia bilang gini di tweetnya. Channelnya Tante Sarah Wijayanto. Gak takut soalnya kan siang. Sendirian juga aku berani. Kalau malam mah beda lagi, hahaha. Dia emang sering sih nonton channel-channel horor di YouTube sih. Bukan cuma Sarah Wijayanto, ada yang Peter CS tuh siapa? Risa Saraswati itu juga dia sering. Kalau aku tim Tanah Jawa, Risa Tanah Jawa. Itu horor juga ya Risa Tanah Jawa ya. Cuma lebih ke ada cerita rakyatnya. Cerita sejarah-sejarahnya. Kalau dia mungkin lebih cenderung ke kisah-kisah horornya sih kalau si Vivi. Tapi unik ya, karena dia tuh sebenarnya dia takut horor, cuma dia itu lebih tapi dia penasaran juga gitu sama cerita horor. Ya itu makanya dia memang hobi bikin setan bingung kok memang. Jadi dia coba menghilangkan fobia takut horor tadi dengan menonton channel-channel tersebut. Bagus sih.
Ini untuk menyembuhkan Bagus, fobianya. sangat juga. bagus sekali. Oke, kita lanjut tweet ketiganya. Saya bacakan. Ini tertanggal 24 Januari 2019. Jarang sih ada kejadian aneh atau melihat sesuatu gaib gitu. Kalau yang aku alamin ya paling bunyi-bunyi suara, bayangan lewat sama barang jatuh sendiri gitu doang. Alhamdulillah belum pernah lihat dan jangan sampai dilihatin gituan. Jangan lupa ibadahnya bro biar jauhin dari gitu-gituan. Berarti dia pernah mengalami kejadian horor juga ya berarti ya? Nggak konsisten berarti. Posisi saya tidak konsisten pada saat ini. Dia tadi ngomong apa yang pertama tadi? Gak punya pengalaman horor. Tapi di sini bilang apa? Di sini bilang kalau aku yang alamin paling bunyi-bunyi suara. Ya, tidak konsisten dia. Tidak konsisten dia. Tapi nggak pernah melihat langsung gitu loh. Jarang sih ada kejadian aneh atau melihat satu gaib gitu. Oke, jangan lupa ibadahnya bro biar jauh dari gitu kita. Nah ini makasih udah diingatkan ini. Makasih. Makasih. Aku. Ya, tweet keempat ini. Tweet keempat. Jadi di sini ngomong mau cerita semalam aku tidur kan malam ya nggak bisa tidur sambil main HP stop gitu deh. Gak lama aku ngantuk naruh HP langsung merem ngadep jendela. Baru 5 detik aku merem ada suara orang teriak. Gak jauh sih tapi aku dengar 2 kali teriak. Aku melek terus baca doa. 3 kali teriak baca lagi. Dia langsung merem ngadep jendela. Harusnya jangan ngadep jendela kalau merem tuh. Harusnya ngadep. Situasinya dia panik pas waktu itu ya. Cuma dia langsung mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Baca doa. Oke, sekarang fun fact yang kedua adalah seorang Fiona Fadrin itu suka minum air putih atau sering menyarankan netizen untuk minum air putih. Sekarang kita bacakan tweetnya. Yang pertama adalah tanggalnya dulu 14 Desember 2018. Malam, rumah aku masih mati listrik jadi lowbat dari pagi dan baru hidup. Aku udah telepon pihak PLN dari semalam tapi selalu nggak ada tanggapan. Aku tidur tanpa AC, tanpa lampu, sedih banget. Jangan lupa makan yang banyak, cuacanya dingin. Ingat, air putih 2 liter per hari. Nah, 2 liter itu berarti air putih kemasan yang gede itu tambah sepertiganya lah, tambah sepertiganya. Lo biasanya sehari habis berapa air putih? Wah, gak kehitung juga sih. Banyak sih soalnya. Emang suka air putih juga sih sebenarnya. Ya air apa ya? Air masak sendiri lah, bukan air galon atau gimana. Ini tweetnya begini bunyinya. Pagi, jangan lupa senyum dan air putihnya. Jangan lupa juga sarapan. Ya, terima kasih. Ya, oke, siap. Ya, tapi sayangnya saya nggak minum air putih, saya minumnya air suci. Oke, sekarang tweet yang ketiga. Selamat tertanggal 25 Desember 2018. Selamat Natal bagi yang merayakan. Jangan lupa makan siang sama minum air putih. Oke, lagi-lagi diingatkan untuk minum air putih. Terima kasih Fiona Fadrin ya. Terima kasih atas ucapan selamat Natalnya juga. Itu tahun berapa? 2019. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang tweet yang keempat. Tweet yang keempat. Tanggal 27 Desember 2018. Oh, masih suasana Natal nih. Lagi jalan sama mama, udah pada makan sore belum? Air putihnya udah berapa gelas? Nih ada foto kalau ada anak-anak SMA no make up day. Lucu ya di sini ya dia ya. Lagi-lagi air putih ya, berapa? Tapi emang bagus ya, apalagi untuk buat pekerja ya, buat pekerja yang sering duduk, yang lebih banyak berdirinya. Kayak salah satu contohnya kan member-member juga kan emang sering kerja tiap hari kan soalnya. Emang butuh banget sih. Tapi kalau yang sering diiklankan itu 8 gelas per hari sih, ya kan? Iya, kurang lebih 2 liter juga. Jadi member-member jangan lupa ya, jangan lupa minum air putih terus. Nah, ini. Kalian kerja keras terus soalnya. Oke, fun fact yang ketiga adalah seorang Fiona Fadrin itu suka baca novel. Oke, langsung saja kita ulas tweetnya untuk membuktikan bahwa seorang Fiona Fadrin itu suka novel. Tweet yang pertama adalah tertanggal dulu 29 April 2019. Mau nonton deh, film apa sih yang lagi bagus selain Endgame? Karena aku nggak ngerti. Jujur aku selama 18 tahun hidup nonton bioskop itu bisa dihitung pakai jari, jarang banget. Karena kurang suka aja, nggak tahu kenapa. Mending nonton, aku lebih suka baca novel seharian penuh deh. Lu suka baca novel juga nggak sih? Tergantung sih, tergantung tema novelnya apa.
Kalau lebih ke fiksi itu suka. Biasanya suka baca apa? Biografi suka, tentang biografi tokoh-tokoh gitu. Entah itu musik, entah itu tokoh berpengaruh atau gimana. Juga novel fiksi, science fiction gitu suka. Kalau aku lebih suka fiksi ya, fiksi roman gitu. Fiksi roman. Oh iya. Biografi juga suka, apalagi biografi yang tokoh idola kita. Oke, tweet yang kedua. Tanggalnya 29 April 2019. Wak. WK. Dulu aku suka baca komik juga ternyata. Setiap pergi pasti ke toko buku, bukan beli buku pelajaran tapi beli ginian. Kasian nilai MTK pas-pasan sama. Ya itu kalau buat teman-teman yang penasaran itu yang pertama itu novelnya berjudul Faultless Love. Terus yang kedua Sending Love. Yang ketiga nggak kelihatan judulnya apa ini. Nah, yang keempat itu Happy Life ya. Happy Life. Kalau yang tahu silakan di-share di kolom komen ya. Kalau teman-teman yang penasaran sama apa sih yang dibaca Fiona Fadrin ya bisa cari bukunya di toko-toko buku terdekat ya. Oke, tweet yang ketiga. Tanggalnya 23 November 2019. Sedih banget, buku aku yang ini ketinggalan di kendaraan umum, mau maki-maki siapa orang, kesalahan aku sendiri. Ini bukunya ya bro ya, Kurt Cobain. Iya. Biografinya Kurt Cobain ya ini ya, yang Iya, berjudul. ini sempat ditunjukin di sama dia. Sayang banget soalnya ini buku langka banget soalnya Heavier Than Heaven itu. Wah, itu Pernah baca lo ya? belum pernah. Pengen beli sebenarnya. Pengen beli atau seenggaknya minjem lah paling enggak. Bagus soalnya katanya bukunya. Nah, ternyata dia dapat lagi ternyata Heavier Than Heaven. Buku itu dikasih sama fans. Nah, ini kalau teman-teman yang penasaran juga bukunya, jadi apa sih bacaannya Fiona Fadrin ya, ini salah satunya biografinya Kurt Cobain, judulnya Heavier Than Heaven. Bisa dicari di toko-toko buku terdekat. Oke, tweet keempat. Ini tweet keempat. Ini fiksi ya, ini yang kemarin akademi belajar. Ini udah day 3 aja sih. Menuangkan isi pikiran ke dalam tulisan gak gampang ternyata. Kelanjutannya gimana ya? Ganti hashtag soalnya kemarin kepanjangan. Oh iya sih, sempat ganti hashtag sih yang kemarin di fiksi. Dia kayak belajar nulis gitu, menulis sebuah cerita. Sebenarnya bagus sih, dari alurnya juga dia bagus, udah bisa. Cuma mengatur di moodnya aja sih mungkin. Sempat baca juga di fiksi, mengatur di moodnya biar gak gampang bosen gitu. Soalnya ya ini sekedar selera aja sih, selera aku kayak gimana sih. Jadi itu kalau ini kan kasarannya cuma akademi belajar kan, ya cuma sekedar belajar itu aja, nyoba belajar. Tapi udah bagus sih, overall udah bagus. Itu dari alurnya udah bagus. Itu pas pandemi kemarin ya, iya, di akademi ada hashtagnya JKT48 Akademi Belajar. Di akademi anak-anak akademi itu menampilkan skill tersembunyi, skill masing-masing gitu. Salah satunya ini si Fiona Fadrin ini dia menampilkan skill mengarang dari kesukaannya dia dalam membaca, akhirnya dituangkan juga, dia akhirnya nyoba nulis. Bagus sih, mencoba hal baru. Good job. Terus menurut lo cewek yang suka baca novel tuh kayak gimana sih karakternya? Suka sih kalau cewek suka baca novel itu. Berarti minat baca dia itu bagus intinya. Minat baca dia bagus, sama dia suka main di imajinasinya dia. Imajinasinya dia itu tinggi, bagus juga sih. Bagus itu. Makanya orang yang suka baca novel itu biasanya cerdas. Gitu. Oke, fun fact yang keempat dari seorang Fiona Fadrin adalah dia pernah ikut audisi Gen 6. Langsung kita bacakan tweetnya tanggal 9 Februari 2019. Bunyinya gini: semangat terus Kak Erika,
Dulu aku pernah ikut Gen 6, terus pas audisi ketemu Kak Erika sama Amle dari dulu berduaan mulu. Lama banget Kak Erika, terus senyumnya khas banget. Sukses terus ya Kak. Gen 6 itu yang audisi yang butuh cepat itu kan ya? Iya, butuhkan. Waktu itu Cepat. emang dari info yang baca-baca ya, Iya. dia cuma 2 bulan sih, dari Oktober sampai November kalau nggak salah. Gen 6 dimunculkan pertama kali yang era itu ya, Iya, Ribus ya? awal Ribus itu kalau nggak salah tanggal 8 April kalau nggak salah. Iya, tahun 2018. Ya nggak apa-apa lah ya, TV emang rezekinya di Gen 7. Nah, cuma selisih berapa bulan, April ke September. Iya. Nggak apa-apa. Buat yang apa? Yang mungkin di kedepannya nanti ada yang mau gabung lagi, yang mungkin generasi 10 kemarin belum keterima, bisa coba lagi di selanjutnya generasi 11 mungkin. Bisa kelas nggak akan yang nanti. Oke, fun fact yang kelima dari seorang Fiona Fadrin adalah Fiona Fadrin itu suka grup band tahun 80-90-an, musik-musik lawas lah. Oke, kita langsung saja tweet yang pertama, yaitu tertanggal 30 November 2018, bunyinya begini. MLTR Firehouse mau ke Indo. Ada MLTR Michael Learns to Rock ya. Iya. Kalau MLTR sih aku nggak tahu, nggak seberapa tahu, nggak seberapa ngikutin ya. Cuma pernah denger sih beberapa lagunya dia. Firehouse itu yang ini ya. I live my life for you. Oh iya. Jadi ini dia maksudnya pengen nonton gitu maksudnya. Oke, ini tanggal 10 Februari 2019. Jadi bunyinya gini, pagi-pagi nyetel lagu Metallica Entertainment plus full volume biar Aiko bangun. Akan tetapi usahaku sia-sia. Aiko kan sering waktu itu nginep di rumahnya Vivi. Nggak tahu sih antara Aiko yang nginep apa Vivi yang nginep, nggak tahu sih. Nah, mungkin Aiko lagi apa ya, astral projection. Makanya dia nggak bisa bangun-bangun itu. Dia di alam lain mungkin. Jadi itu gini ya, kan Vivi pagi-pagi pas nyetel gitu. Itu apa lagunya tuh? Metallica ya? Metallica Entertainment lo nggak main-main lo, full volume, Aiko nggak bangun. Jadi pas pagi-pagi berarti gini dia, langsung nyetel tit, sambil gini terus Aiko masih Dia masih di alam lain. seperti itu ya. Oke, tweet yang ketiga ya, tertanggal 9 Maret 2019. Enak banget tadi ada yang nyanyi lagu Om Eric Clapton yang Wonderful Tonight. Gua mau ambil makanan jadi kagak jadi dah gara-gara ngeliatin yang nyanyi. BTW ini Vivi ya, cantik ya pakai baju ini ya. Ini. Mantap. Mantap. Oke, yang selanjutnya 20 Mei 2019 tanggalnya ya. Hujan ujab, tipe dia. Hujan ujab. Paling hujan maksudnya. Hujan paling enak ya dengerin Soldier of Fortune-nya di Purple. Ngeri juga yang dengerin di Purple coy. Agak-agak progresif gimana gitu ya kalau di Purple. Oke, tweet yang kelima yaitu tertanggal 6 Januari 2019. Waktu itu membalas gila ya. Guns N' Roses, MLTR, White Lion, Metallica, Bon Jovi itu wajib juga Kak di Spotify sih, gak punya CD-nya. Gak tahu ya pas waktu itu Gila nge-tweet apa gitu kan. Terus ya, si Vivi itu nyautin, kalau nggak salah dia nge-tweet ya ada hubungannya sama grup band lawas 80-90-an lah. Terus lah si Vivi ini kan dia suka banget sama itu musiknya. Nah, pada waktu itu nyautin gitu. Langsung instingnya langsung tajam gitu. Barat sinyal dari H+ langsung 4G gitu. Pas denger grup orang ngomongin musik itu langsung teng gitu, langsung. Oke, yang terakhir ini tweet tanggal 8 Juli 2019. Lagi beres-beres rumah tidak lupa ditemani oleh Om Dewa 19. Sebenarnya aku awal-awal suka tuh slow rock, Om Dewa 19 termasuk slow rock kan. Ya bisa dibilang slow rock, bisa dibilang progresif, bisa dibilang ya hard rock juga bisa.
bukan yang rock banget kayak Blink-182. Itu punk. Metallica itu metal, Suicide Silence, itu death metal. Paramore itu emo. Pusing soalnya terlalu keras musiknya WKW. Tapi sini suka aja. Ya bagus. Berarti dia selain itu ya, selain suka grup band barat, ya kan dalam negeri juga suka. Ya. Terutama Dewa ya. Dewa. Kan sempat nge-tweet yang Dewa 19 yang berjudul Lagu Cinta itu. Iya. Sering dia kalau nge-tweet tentang Dewa itu. Dia emang suka. Oke, fun fact yang terakhir dari seorang Fiona Fadrin adalah dia tuh suka pakai kemeja flanel. Oke, langsung saja kita baca tweetnya ya. Oke. Ini tweet tanggal 31 Januari 2020. Jadi punya gini. Tadi habis dari suatu tempat beli flanel lagi. Ditemenin Amir tadi. Amir itu Amir Rafatin. Terus aku bilang bagus warna hitam apa marun ya, kata dia pink. Ya udah aku beli dua-duanya aja. WK boros sekali. Terus dia marah-marah, buat apaan sih banyak-banyak? Ya maaf, namanya juga namanya. Nah, menurut lo cewek yang suka pakai kemeja flanel tuh kayak gimana sih? Cantik sih. Cantik kalau Iya. cewek pakai flanel. Beda aja sih, soalnya jarang kan. Emang. Iya, kebanyakan juga pakai yang cantik-cantik, ini yang pakai agak cewek. dress gitu. Kalau flanel kan identik ke cowok kan Iya. soalnya. Tuh. Beda aja sih. Oke, itu nanti adalah fun fact mengenai seorang Fiona Fadrin. Oke, bro, gini. JOT itu kan selalu merilis merchandise ya. Sebagai seorang fansnya Fiona Fadrin, apa nih yang lo punya? Enggak banyak sih. Nah, Cuma ini paling kan. CD Rhapsody. Rhapsody yang Ya. kemarin dapatnya dari direct selling waktu JKT48 ke Malang. Gitu. Oke, di dalamnya ada apa, bro? Di dalamnya Oke, ada photo pack ya. foto pack Photo pack dari Fiona Fadrin. Nah, ini nih guys, yang kita omongin dari tadi itu ini. Nah, ini yang kita omongin dari tadi nih orangnya. Buat teman-teman yang belum tahu, JOT itu apa sih? JOT itu adalah JKT48 Operational Team. Nah, salah satu tugas JOT adalah merilis merchandise ya, seperti ini, CD, DVD. Nah, yang ini adalah photo pack. Jadi kalau kalian photo pack ya, photo pack member. Jadi kalau kalian beli CD atau DVD-nya JKT48 itu di dalamnya ada bonus photo pack salah satu member tapi isinya random. Ada juga yang dijual terpisah yang isinya 5. Cuma beda sama yang di dalam CD, posternya beda poster. Lu pas beli CD Rhapsody di dalamnya emang langsung dapat DVD apa gimana? Jadi gini ceritanya, panjang. Coba ceritakan nih. Jadi awalnya yang di dalam sini tuh bukan Vivi sebenarnya. Yang di dalam sini tuh fotopack Gracia. Awalnya itu Itu pas itu ya, pas apa? Acara direct selling Rhapsody Iya, gitu ya. acara direct selling itu pas di Elvara. Jadi ditukar sama teman, kebetulan Gracia itu osinya dia. Nah, dia dapatnya meme waktu itu. Akhirnya tak tukerin lah. Ya oke lah, tak kasih ke dia. Akhirnya aku punya meme, punya fotopack meme. Terus nyoba lah, siapa tahu ada yang mau nukerin fotopack meme sama fotopack TV. Nah, ternyata susah banget ternyata. Vivi yang versinya dan di dalam CD ini emang susah banget didapetin. Berarti ini yang anu ya bisa. Iya. Ini yang isinya 5 itu. Yang isinya 5 sebenarnya. Jadi kalau yang fotopack yang di dalam CD ini nggak dapet sebenarnya. Nggak dapet. Ya, Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah ya. seenggaknya dapet lah. Tapi yang penting Fiona Fadrin lah ya. Iya. Ya. Memang tujuannya emang itu. Nah, ini menurut lo ini posenya gimana dia? Wow. Diem gitu sangat ramah sekali dong. ya. Ekspresinya gitu ya, Ekspresi garang. Ciri khasnya Vivi sih ciri khasnya. Tapi meskipun senyum, meskipun diem itu tetap cantik ya, tetap Iya. Vivi Iya banget. dong.
Kalau pose kayak gini emang ciri khasnya Vivi banget sih. Iya. Emang dia jarang senyum sih kalau foto, emang jarang senyum. Senyum paling senyum maksa gitu. Tapi meskipun emang ciri khas dia kayak gini. Emang ciri khas dia. Dan banyak fans suka sih sebenarnya. Termasuk aku juga suka dia waktu pose kayak gini. Jujur aja sih. gitu tuh. Itu dapat pas direct selling ya. Tapi Ah. sebelum Covid ya itu ya. Sebelum Covid, pas sebelum Covid. Oke. Jadi gitu guys, pas promo single original kemarin itu ada acara namanya Rhapsody keliling-keliling. Nah, kebetulan yang kebagian kotanya itu ada Surabaya, Malang, Jogja sama Solo. Nah, jadi beberapa member itu datang melakukan direct selling. Dan ada sesi siaran radio juga. Kebetulan pas Rhapsody keliling ini ada acaranya kan kemarin di Elvara FM ya. Yang datang kan ada 3 member, ada Shani, ada Gracia, sama Aya. Nah, sehari sebelum itu mereka datang ke Surabaya dulu gitu untuk acara Rhapsody keliling-keliling itu. Jadi di Surabaya Jumatnya, lah pas di Malang ini Sabtunya gitu. Dan itu pas banget ya bro ya, pas 2 hari sebelum dunia kacau karena Covid ya bro ya. Itu Jakarta udah ada yang kena waktu itu sih. Iya. Jakarta udah yang kena. Jadi, Malang kayaknya baru kena 2 hari setelahnya. jadi bener-bener pas 2 hari guys, 2 hari sebelum dunia kacau karena Covid. Kan itu hebohnya Covid itu kan hari Senin. Nah mereka datangnya tuh hari Sabtu. Nah, bisa dibilang Malang ini adalah kota terakhir yang dikunjungi jadi JKT48 keluar kota itu ya di Malang ini terakhir pas acara Rhapsody keliling-keliling itu. Bisa dibilang gitu. Soalnya Rhapsody keliling selanjutnya itu mereka datangnya ke Jawa Tengah di Jogja sama Solo ya. Nah yang datang itu ada Nadila, ada Shani, ada Penny dan itu ke cancel semua dua-duanya. Oke, tibalah kita di penghujung acara ngobrol bareng Wota kali ini. Oke bro, sekarang sampaikan harapan atau kesan-kesan buat seorang Fiona Fadrin dan JKT48. Untuk Vivi ya. Untuk Vivinya ya tetap jaga kesehatan aja. Mungkin template ya. Cuma emang keadaannya kayak gini gitu. Jadi template buat semua member juga. Buat Vivi tetap jaga kesehatan, terus ya intinya tetap stay safe aja lah. Kita tahu sendiri kondisi Jakarta kayak gimana kan, gitu. Jadi ya intinya tetap pakai hand sanitizer, pakai masker ya, intinya. Protokol kesehatan lah. Protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun itulah intinya. Buat semuanya aja. JKT48 mungkin ini agak sulit sih, di kala pandemi kayak gini emang susah sih. Semuanya pasti kena imbas. Tapi ya semoga tetap bisa punya ide-ide yang baru lagi. Soalnya emang kan ini seni pertunjukan ya. Jadi kan ini mereka mengumpulkan orang banyak. Dan sekarang pandemi ini nggak bisa buat ngumpul-ngumpul gitu, buat rame-rame bersorak-sorai gitu nggak bisa gitu. Semoga bisa survive ya di keadaan seperti ini. Kita tetap semangat lah buat buat semua member JKT48 dan juga para staff ya. Jadi menghibur para fans. Jangan kendor lah intinya. Ya. Tetap semangat. Oke, sekian dulu acara ngobrol bareng Wota kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, untuk mengakhiri video ngobrol bareng Wota kali ini, jadi beberapa waktu lalu Vivi sempat nge-tweet dia berterima kasih kepada Radiohead karena menciptakan lagu Creep gitu kan. Ya. Dia suka lagu itu sih. Dan kebetulan aku memang suka Radiohead gitu. Sebagai hadiah dari kita ya, kita akan melakukan jamming membawakan lagu Radiohead berjudul Creep. Oke. Check it out. Yuk.
cry. Float like a feather in the beautiful world. I wish I was special, so fucking special. I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I don't wanna have the control. I wanna have fake body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. So fucking special. I wish I was special. I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whoa, whoa. She's running up again. She's running up. What if makes you happy? What if you want? You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Thank you.